Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fidzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Aki malam ini atau siang tadi banyak yang menelepon dan sudah beberapa hari yang lalu. Ki, sekarang ada 14 kebijakan Kementerian Kependudukan, Pembangunan Keluarga _ BKKBN. Bagaimana menurut Aki tentang 14 kebijakan ini? Dikirim 1 sampai 14. Aki baca secara seliwat karena dikirimnya hanya judul-judulnya saja. Alhamdulillah, dari 14 kebijakan yang ditulis oleh pusat mungkin yang dikirimkan ke Aki, tidak ada satupun yang baru. Ini menandakan bahwa pimpinan kita itu konsisten. Tidak setiap ganti pimpinan rubah lagi dan lain sebagainya begitu. Yang 14 ini yang sudah kita perbuat, yang tentu saja di situ ada kata-kata meningkatkan, memantapkan dan lain sebagainya. Bagus sekali ini, bagus. Nah, yang Aki akan soroti sekarang adalah yang nomor 3. Yang nomor 3 itu berbunyi pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga, meningkatkan ekonomi keluarga. Itu kira-kira begitu. Ini sebetulnya adalah terjemahan atau memantapkan dari Poktan. Hanya saja dari Aki dari dulu memberikan masukan, tolong ini payungnya. Jangan sampai Poktannya kita kerjakan, tapi payungnya, tujuannya, sasarannya. Wahananya, fasilitasnya, ini dulu sudah kita lakukan. Contohnya, keluarga harmonis itu adalah ketahanan keluarga, ya. Banyak lagi orang tua hebat itu adalah ketahanan keluarga. Nah, intinya dari 4 masuk poktan yang ada yang sekarang berlaku, yaitu BKB, BKR, BKL, UPPKS, misalnya itu kan yang 4 itu semuanya konsepnya sudah cukup bagus. Cuman, ada cumannya di dalam aplikasinya. Di dalam aplikasinya mendapat kesulitan. Karena ini programnya ngambang. Kadang-kadang kita tidak tegas kepada tujuan dan sasaran yang difasilitasi oleh input, proses, output. Sehingga efek dan dampaknya itu kurang begitu signifikan. Bahkan kita terseok-seok. Nah, setelah Aki tanyakan kepada kawan-kawan di lapangan atau Aki melihat di lapangan, yang paling pertama ini sebetulnya adalah fasilitasnya kurang ya. Jadi bukan evaluasi yang sekarang, itu mungkin dari sejak zaman Aki. Misalnya, kalau orang itu membuat program ke bawah, itu anggarannya didukung walaupun sedikit, walaupun pancingan. Misalnya PKB, itu fasilitasnya ya KKA-nya saja tidak ada misalnya. Terus biaya operasional pertemuan juga tidak didukung misalnya begitu ya. Aki juga tidak tahu ini masukan, apakah mungkin orang itu mengelak ya, mungkin ada di BOKB-nya dan lain sebagainya. Tapi ini adalah yang membuat mereka agak sedikit terseok-seok ya, sehingga akhirnya bagai kerakap tubuh di batu, mati segan hidup tak mau. Ketika keseret orang lain, ini kita ada agak kelimpungan. Itu satu yang masukan dari Aki. Jadi yang pertama adalah fasilitas atau katakanlah anggaran paling sedikit. Yang kedua dari ini adalah sistem kita.
ya dari sistem kita itu ini gimana? Jati diri lah kata Aki, jati diri ya, purwadaksi daripada ciri daripada BKB itu apa? Sehingga orang lain itu tertarik dengan kita. Ciri dengan BKR itu apa? Hasilnya bagaimana? Itu akan tertarik. Demikian juga BKL. Ketika kita tidak mempunyai ciri apa? Jati diri, kita terseok-seok ke bawah orang lain. Aki berulang kali menyebut bahwa BKB itu intinya adalah bagaimana 7 aspek perkembangan anak. 7 aspek perkembangan anak ini harus direalkan setiap keluarga. Kan ini keluarga nih sasarannya. Ya dulu mulai ada partisipasi keluarga, itu pun belum tajam. Zaman Aki nih, katakanlah. Karena apa? Karena kita punya BKB, tidak punya KKA. Sama aja dengan bohong. Kemudian sistemnya. Kita itu pertemuan yang kadang-kadang di pertemuan itu bukan apa-apa, ceramah ya dan lain sebagainya. Padahal bikin ciri khas yang bagus. Ya, ini soal BKB saja. Misalnya sekarang dikaitkan dengan stunting. Ini kan satu elemen yang cukup bagus BKB itu. Karena apa? Karena stunting itu kan kelemahan daripada tumbuh kembang. Ya, bukan tumbuh kembang anak. Tumbuhnya di posyandu, kembangnya di BKB. Tapi kenapa orang tidak kenal? Pada saat kita penurunan stunting, kita tidak masuk elemen yang dianggap penting BKB ini. Itu yang satu ya. Jadi tolong ini dibetulkan kembali, diluruskan kembali sehingga aplikasinya benar-benar ya. Yang kedua di dalam pemberdayaan, apa itu berdaya? Dulu Aki sudah membuat rumus, bukan yang berdaya yang berdasarkan akademisi yang begitu luak-liuk segala macam. Enggak. Pemberdayaan itu kan adalah apa? Mempunyai potensi, menggali masalah dan potensi. Kemudian potensinya kita fasilitasi. Terjadilah berdaya, dilaksanakan potensi itu untuk kemajuan dirinya sendiri. Begitu. Ini sangat bagus sekali. Apa yang perlu kita kembangkan? Ketajaman. Aki ingat sekarang. Kenapa sekarang kita rada mulai turun nih namanya. Sudah hampir tidak terdengar segencar 4 tahun yang lalu tentang Kampung KB. Padahal di situ jelas bahwa Kampung KB itu adalah PPIK. Pemberdayaan, penguatan institusi keluarga. Nah ini keluarga-keluarga ini. Bagaimana keluarga yang kuat itu, bagaimana keluarga ini. Karena indikatornya juga sudah ada saya lihat. Walaupun memang agak sulit dilaksanakan. Jadi sekali lagi, kalau kita cerita ketahanan keluarga, 1 payungnya. Ya, 2 fasilitasnya. 3 sistemnya. 4 operasionalnya. Ini yang tuh. Baik itu BKR, BKL, termasuk UPPKS. Apalagi UPPKS sekarang kita itu sudah rame dengan ekonomi keluarga, ekonomi menengah ke atas, golek mah dan lain sebagainya. Ciri, jangan lupa, yang berapa? Yang 8 langkah. Ini Aki tidak akan sebut satu persatu, takut 8 langkah ini sudah berubah. Itu dulu yang pertama. Jadi Aki sekarang diminta yang 14 ini. Ini yang satu saja yang nomor 3, yaitu pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga. Ketahanan kan ada. Ketahanan itu adalah, pemberdayaan itu adalah. Ini pelajari kembali, punya jati diri sendiri. Ingat, Aki ulang-ulang ini 4. Pertama, apa? Yang harus kita laksanakan itu adalah tentang fasilitas. Yang kedua sistem. Yang ketiga operasional. Yang keempat termasuk pengawasan. Ya, ini kalau kita hanya sekadar kembali lagi asal kumpul, apalagi sekarang, ini semua terus dirasakan oleh semua masyarakat, naik ke atas supaya aparat mulai tingkat desa, kepala desa, ya, PKK. Jangan sampai ada terjadi pengalaman Aki pada saat salah seorang PKK sedang penyajian di dalam lomba desa. Ketua PKK mengatakan, kami sekarang sedang mengenggangkan BKB, BKR, dan BKL. Insya Allah kami akan minta bimbingan ke pegawai puskesmas. Tidak paham bahwa
dia itu kenapa? Sampai Aki tanya kenapa ke pegawai puskesmas? Karena di situ Pak, katanya di posyandu ini. Jadi dianggapnya itu adalah bimbingan yang lain. Perlu apa yang disebut dengan catur citra. Citra lembaga. Jadi lembaga-lembaga itu adalah binaan kita. Kembali lagi, kalau kita tidak dipisah-pisah kita terseret. Jadi Aki itu bukan ingin sendiri-sendiri. Kita kerja bareng, tapi jati diri masing-masing. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.